Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Segenap hati katakan, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, Yesus, kau kebenaran. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Terima kasih Tuhan, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kembali saja kita bangkit berdiri bersama. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup
dari kasih-Mu. Glory, haleluya, haleluya. Glory, syukur, terima kasih memberkati kami semua yang ada di tempat ini. Kau sucikan hati pikiran kami, supaya ibadah kami boleh berkenan kepada Tuhan. Biar Tuhan kau ketuk hati kami, biar hati kami terbuka untuk firman-Mu, untuk membangun hubungan dengan Engkau, dan membangun masa depan sampai di surga yang mulia. Urapi kuduskan setiap kami yang ada di tempat ini. Jauhkan kami dari segala kekhawatiran, ketakutan. Berikan kami kekuatan dan keteguhan iman. Tuhan, ampuni segala dosa salah kami. Bahkan Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan, mereka dalam masalah, persoalan, tantangan, sakit, penyakit. Tuhan, kiranya Engkau tinjau mereka masing-masing, Engkau tilik mereka, Engkau bangun iman dan Engkau berikan kemurahan, supaya mereka mendapatkan pemulihan dan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk, shalom. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan. Mari saudara, pada hari-hari terakhir ini kita tidak boleh main-main lagi dengan kuasa kegelapan atau dunia gelap, saudara. Kenapa? Karena kita sedang membangun masa depan. Tuhan datang di dunia ini, saudara, bukan cuma membangun rumah di bumi, tetapi Dia membangun rumah masa depan. Sehingga kita jangan berpikir hari ini, tetapi mari kita juga berpikir ke depannya bagaimana. Bukan 1 minggu, bukan hanya 1 tahun, sampai kepada anak cucu kita. Tuhan sudah memikirkan itu semua. Bahkan firman-Nya berkata bahwa sampai anak cucu kita tidak minta-minta. Ayo kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita putuskan, saudara, hubungan dengan kegelapan. Dunia yang gelap, yang penuh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan segala tipu daya dosa. Oleh sebab itu tema hari ini membangun masa depan, saudara, yaitu kita ambil Markus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 10. Kita lihat dulu Markus pasal 5 ayat 1. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa, yaitu Yesus dan murid-muridnya. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan, roh jahat dari pekuburan menemui dia. Kerasukan berarti iblis itu masuk. Kenapa iblis itu, saudara? Itu dari malaikat dibuang Tuhan. Karena iblis itu pertama dosanya itu adalah sombong, pemberontak dan tidak taat. Ini saudara mesti tahu. Sombong, pemberontak dan taat itu dosa daripada Lucifer. Dia tidak pernah, saudara, berjudi, mabuk, tidak pernah. Yang dia lakukan adalah sombong, dari situ dia berontak dan tidak taat. Sebab itu mungkin kita tidak melakukan dosa-dosa yang lain. Mungkin kita orang yang suci di gereja. Tapi kalau ada kesombongan, ada ketidaktaatan, ada pemberontakan baik kepada orang tua, saudara, itu tidak baik. Sebab itu kenapa iblis diusir? Karena malaikat tidak boleh masuk ke tubuh manusia. Makanya kalau malaikat datang itu selalu berhadapan atau bersuara di samping kita. Dia tidak mungkin masuk di dalam tubuh kita. Dan kemudian kita kerasukan malaikat Gabriel, tidak ada. Itu pasti iblis. Nah, yang bisa masuk itu hanya Roh Kudus sama Allah. Oleh sebab itu iblis, saudara, dibuang oleh Allah karena dia telah melanggar bahwa tubuh manusia itu adalah bait Allah. Dan dia melanggar dan dia masuk, disitulah dia merusak kehidupan kita semua. Sebab itu saudara, kalau kita melihat, kalau kita umpama kerasukan Gabriel apa itu tidak ada. Yang ada Roh Kudus dan Allah atau iblis saja. Dan kalau malaikat dia selalu datang, saudara, berhadapan dengan kita dan sebagainya. Kita lihat terus ayatnya. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dengan rantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Orang yang kerasukan setan bukan mencelakai orang juga. Tapi dia akan mencelakai dirinya sendiri.
Jadi saudara jangan pernah main-main dengan hal seperti ini. Kenapa? Saudara, bukan kita mencelakai orang, tapi diri kita akan celaka. Tadi saudara semuanya. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Bayangkan iblis menyembah tapi tidak ada ketaatan. Banyak orang non-Kristen mengambil ayatnya saudara, bahwa ketika Yesus dicobai pada pencobaan ketiga, maka Yesus berkata kepada iblis itu, hendaklah engkau menyembah Tuhan dan Allahmu, dan kepadanya engkau berbakti. Berarti Yesus bukan Tuhan, sehingga dia menyuruh orang menyembah Tuhan dan Allah, saudara. Tapi buktinya kalau kita melihat iblis itu pun menyembah dia. Tetapi dia adalah orang yang maksudnya sombong, pemberontak dan tidak taat. Namun dia tetap menyembah, saudara. Jadi ketika Yesus berkata, iblis, hendaklah engkau menyembah Tuhan Allahmu, dan kau harus berbakti kepadanya. Maksudnya engkau nyobai aku, seharusnya kamu harus menyembah. Amin. Tetapi dipelintir orang-orang non-Kristen. Sehingga sekarang saudara melalui media itu banyak sekali. Kalau saudara nggak hati-hati, ayat dipotong, diputar-putar. Makanya kita sekarang di zaman akhir, ini bukan hanya bergereja, bukan cuma satu ayat kita ngerti. Tapi kita harus mengerti cerita sesungguhnya. Supaya dari awal saudara tahu iblis kenapa masuk, kenapa iblis berontak, kenapa iblis dan sebagainya. Kita harus tahu semuanya saudara. Sebab itu jangan cuma saudara cukup puas beribadah, diberkati. Jangan cuma itu. Ada berkat yang lebih besar dalam hidup kita yang diberikan Tuhan pada kita. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah jangan siksa aku. Siapa yang bisa siksa setan? Kalau enggak Tuhan, saudara. Kita lihat. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Punya otoritas Tuhan. Kemudian bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Bayangkan satu tubuh ini bisa ribuan setan masuk. Jangan main-main saudara. Jangan main-main. Satu boneka bisa ribuan setan masuk. Satu foto saudara, semua barang apa yang di dunia ini, dia bisa masuk. Termasuk tubuh manusia yang adalah bait Allah. Dia bisa masuk. Sebab itu jangan sampai kau izinkan saudara tubuhmu ini diikat oleh iblis dan membuka celah bagi iblis. Hati-hati, tidak ada satupun yang kebal. Semua akan bisa kalau kita lengah. Gak usah gitu, kita tadi ngomong sombong aja udah setan masuk. Karena rohaninya hebat, uangnya banyak, karunianya hebat, gerejanya besar, mungkin begitu saudara ya. Itu sudah iblis bisa masuk. Gak usah dia ngomong berzina, mabuk judi, itu dosanya manusia itu saudara. Manusianya mati kita bisa lepas. Itu walaupun tidak benar. Tapi iblis tidak mungkin, saya mati pun kita diikat. Ingat itu. Terus ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Dia akan tetap menetap. Dia akan bertahan saudara. Kalau dia sudah masuk dia akan bertahan. Tetapi kita mesti tahu bahwa kita harus saudara menjaga diri kita. Bukan hanya bergereja sekali lagi. Saudara, tapi kita harus menjaga tubuh kita ini untuk tetap menjadi bait Allah. Kita harus bukan hanya mendengar firman Allah, tapi kita harus saudara memasukkan firman Allah dalam kehidupan kita. Supaya dalam hidup kita itu ada isinya. Sehingga iblis tidak bisa masuk. Ketika dia mau masuk saudara ada firman Allah. Sama seperti kalau kita melihat iblis tidak pernah bisa masuk. Ketika saudara di zamannya Adam dan Hawa, dia cuma melalui ular, dia coba menipu Adam dan Hawa. Kenapa? Adam dan Hawa masih punya firman Allah. Dia berkata, tidak. Karena Allah telah berfirman, jangan makan buah ini. Nah, saudara, dia tidak bisa masuk. Tapi ketika dipelintir sama iblis ayat itu, maka boleh. Kamu akan sama dengan Allah. Disitulah orang yang tidak mengerti firman, tahu firman, saudara, tahu firman, menguasai firman, sehingga iblis tidak bisa masuk, tapi tidak pernah dikuasai firman. Sehingga iblis masuk. Saudara, saya yakin kita tahu firman dan saudara tahu kita menguasai firman. Ayat berapa saudara pasti hafal.
Tapi apa yang kita hafal, apakah itu sudah menguasai kita? Kerap kali kita menguasai firman, tapi kita dikuasai hawa nafsu. Sebab itu kita lihat terus saudara, poin pertama, keluar dari jerat dan tipu daya iblis. Poin pertama, keluar dari jerat dan tipu daya iblis, itu harus kita keluar hari ini. Jangan cuma minta berkat. Saudara, hari ini datang cuma ke gereja. Tapi ayo kita hari ini ambil keputusan. Kita keluar dari jerat iblis. Kita harus keluar. Kalau kita tidak keluar, saudara, dia akan mengikat kita terus menerus. Maka masa depan kita, saudara, menjadi gelap. Kita akan merusak diri kita. Merusak orang lain juga. Jadi gereja tidak akan pernah bisa menolong saudara. Loh kenapa? Karena itu gedung organisasi. Tetapi saudara, kalau Tuhan dan firman itu masuk dalam hidup kita, itu yang bisa menolong kita. Jadi banyak orang cukup bergereja. Nah ini saudara nggak bisa kita setujui saja. Mungkin itu adalah tahap awal yang baik. Supaya pintu hatinya dibuka oleh firman Allah. Kita harus keluar. Suatu hari saudara saya mengalami satu hal yang luar biasa. Yaitu ada seorang yang kebal. Sudah kebal, dia seorang preman, bukan Kristen. Dia penjaga atau bodyguard dari orang-orang tertentu lah. Itu jauh. Itu masih ada Adi di sini. Nanti saudara bisa tanya yang di depan ini loh. Itu dia ikut kita waktu itu. Jadi orang itu datang kepada saya, dia nantang. Dia ambil rokoknya, dia ambil api, dia tusuk-tusukkan badannya. Kebal saudara. Saat itu kita belum bergereja. Terus dia nantang saya, Pak kita coba ilmu. Karena dia punya ilmu saudara. Ya saya bilang ayo, kita di kamar. Saudara. Itu diaksikan 20 orang lebih. Nah dia bersila. Ya saya juga bersila. Soalnya bersila ya bersila. Tidak tahu dia komat kamit, saya diam saja saudara. Saya punya Tuhan. Sementara itu Tuhan berkata, suruh aja baca firman. Luar biasa saudara. Belum pernah kita ngusir setan, orang suruh baca firman aja. Biasanya langsung kita berdoa tumpang tangan usir. Itu pertama kali baca firman. Saya bilang, baca firman. Saya punya Alkitab, saya buka Markus pasal 5. Tidak tahu tiba-tiba buka aja, suruh buka Markus pasal 5. Saya sodorkan ke dia. Dia bilang, ya, tapi sebentar lagi enggak deh. Dia kasih saya. Saya mau baca, Tuhan ngomong, tidak, dia harus baca. Supaya dia tahu kehebatan firman Allah yang selalu dilecehkan oleh umat Tuhan. Dianggap cuma satu kisah biasa, satu kata-kata yang cuma dibaca selesai. Padahal itu pedang yang bermata dua dan tajam sekali. Kalau sampai kita pegang, saudara. Saya pas dia nolak lagi. Saya mau baca lagi. Roh Kudus bilang, tidak, saya kasih lagi. Dia tidak mau, pendeta masa harus ngalah deh. Waktu saya membaca, Tuhan bilang, tidak, kasih dia. Supaya dia tahu bahwa firman itu hidup. Saudara, bukan hanya cuman manusia yang dipakai Tuhan, tapi firman itu yang bisa mengubah. Ketika saya kasih, dia terpaksa baca. Waktu dia baca, ada kata-kata, beberapa kata Yesus kan. Yesus, mungkin keempat atau saya lupa saudara. Dia ngomong tiba-tiba, Yesus. Dianggap, waduh ini melecehkan nama Tuhan ini. Dan pikiran saya ini melecehkan ini. Saya tetap diam aja. Kemudian, tidak bisa saudara. Dia lompat, lidahnya keluar segini, matanya terbelah, orangnya gede, hitam, badannya tuh, waduh saudara. Nah itu mungkin tanya saudara, teman kita, Pak Adi ini. Semua lari ke pintu tabrak, gede besar, lompat tinggi. Padahal saya bersila di depan dia. Alkitab saya dirubah, krak gitu saudara. Tapi ternyata waktu dirobek bunyi. Tetapi saudara itu tidak robek, luar biasa. Setelah kita lihat, waduh Alkitab saya robek ini. Saya lihat enggak ada robek sama sekali. Bayangkan, bunyi krak saudara. Enggak bisa. Bunyinya bisa, tapi dia yang robek saudara. Dia terpelanting berdiri. Saya langsung pakai berdiri juga. Saya tunjuk dia saudara. Saya tunjuk dia jatuh tergelepar.
Saya belum pegang tangan, cuma saya tunjuk dia. Dia jatuh tergelapar. Baru teman-teman sebagian nolong saya untuk memegang dia. Karena badannya gede, saudara. 2 orang yang gede-gede aja, teman saya itu pegang kiri kanan, 2 digandeng, diputar begini, kayak putaran. Apalagi saya yang model gini, saudara. Tapi saya tunjuk lagi, dia jatuh lagi. Setelah jatuh, saya usir, saudara. Saat itu, kemudian, ya banyak Dia kemudian intinya pada malam hari, dia sudah dilepaskan. Ternyata setan yang masuk dia itu legion. Banyak sekali. Sehingga saudara, pagi-pagi dia mulai datang ke saya suruh baca Alkitab, nggak berani dia, takut. Baca, dia udah takut, tak mundur. Saya mau percaya Yesus, saya takut. Baca, enggak, semua dia takut, saudara. Karena terplanting-planting. Tapi hari ini kita baca firman dibuat mainan. Lebih baik lihat yang lain sambil. Kita terlalu meremehkan firman. Makanya Tuhan berkata, siapa yang meremehkan firman? Itu Tuhan tidak suka. Saudara. Jangan meremehkan firman. Mungkin orangnya tidak baik, tapi firmannya harus kita tanggap. Karena kita hormati firmannya, bukan orangnya. Saudara lebih banyak hormati orangnya daripada firmannya. Setuju nggak setuju, itu sudah pasti kejadian lah. Coba saudara kalau ada orang baca firman, orang biasa, mungkin nggak intelek, saudara nggak kenal. Saudara pasti nggak mau dengar. Tapi coba orang yang besar, saudara baca firman, saudara pasti dengar. Karena saudara respect orangnya, bukan firmannya. Itu kesalahan kita seumur hidup di gereja. Sehingga para pendeta itu saudara bukan mengondolkan firmannya. Dia mulai menjadi seorang idola. Dengan hidupnya, gaya hidupnya, pakaiannya, gayanya, wibawanya, saudara. Supaya orang lihat dia menghargai. Nah itulah yang namanya tanpa sadar. Bahwa kita sudah mentuhankan manusia. Yaitu orang itu sehingga kita lupa dengan firman-Nya. Coba saudara kalau kita lihat, seandainya ada pendetamu atau gembalamu khotbah deh saudara. Terus saudara lihat gitu, pasti sudah malas. Tapi coba orang luar datang, berbondong-bondong datang semua. Kenapa? Bedanya apa? Ayatnya sama. Malah dia ceritanya cuma pendek. Karena saudara mau lihat orangnya, bukan firman-Nya. Tragis. Dan itu sebenarnya jujur. Gereja harus bicara kebenaran, kejujuran. Saudara, tidak bisa dipungkiri. Hanya kita mau bertobat tidak hari ini. Selama saudara di tempat ini, siapa pembicaranya? Minggir dulu. Nanti coba saya kasih orang yang saya kasih promosi ini. Wah, bisa sampai sana sampai di luar semuanya. Kenapa? Mungkin ayatnya sama. Mungkin jamnya lebih pendek. Karena saudara lihat orang, bukan lihat firman. Belajar untuk lihat firman. Setiap orang yang melihat manusianya bukan firman-Nya, dia akan jatuh. Tapi setiap orang yang melihat firman, tidak melihat orangnya, dia akan teguh karena Tuhan yang dia lihat. Ini satu kenyataan saya saudara. Ini saya selalu bicara kenyataan. Tinggal saudara, kita ya gak bisa merubah orang. Hanya saya bicara selagi kita masih bisa. Saya bicara, saudara mau dengar, saya bicara kenyataan saja. Karena sebentar lagi ada pengangkatan. Saya akan diminta tanggung jawab oleh Tuhan. Saudara, apakah kamu saya mendidik? Oh sudah. Ayat berapa? Oh sudah hafal semuanya. Doa 30 jam. Apakah mereka lihat firmanku atau lihat kamu? Ini problem besar. Ini problem besar bagi saya. Sama dengan iblis memakai firman mencobai Tuhan. Dia ngerti firman juga. Hati-hati saudara. Hal yang kedua, kita akhirnya orang itu menjadi penginjil. Nanti untuk story-nya ini, saudara kalau ada waktu, suruh dia di Komsel, Pak Adi ini, cerita. Mungkin 1 jam ceritanya bisa. Versinya panjang. Sampai ada beberapa orang yang bukan Kristen pun bertobat saat itu. Termasuk papanya ini, Bapak Pendeta Sony ini. Itu dia lihat gitu langsung, bertobat. Banyak sekali. Itu zaman dulu. Makanya anaknya jadi pendeta. Pak Edi juga pendeta, tapi dia lebih banyak melayani
masyarakat bisnismen. Marketplace. Kedua, kita lihat perkuat iman dan bersekutu dengan Tuhan. Perkuat iman dan bersekutu dengan Tuhan. Tidak ada yang lain. Saudara Komsel mau apa saja, perkuat iman dan bersekutu dengan Tuhan, itu aja. Jadi mulai hari ini di media maupun di Zoom, jangan bilang, enggak lah, yang khotbah, ya enggak lah. Apalagi Zoom doa pagi sama doa malam. Sekarang saya ganti banyak orang-orang yang junior, yang baru lulus STT dan yang sudah ada pengalaman tapi bukan senior. Pasti nggak mau datang semua. Kenapa? Gitu. Padahal mereka kalau mau khotbah, mereka enggak seperti kita yang pengalaman. Mereka tuh puasa 3 hari sampai demam. Demam. Karena mereka enggak pengalaman doa puasa, saudara. Sampai ngomongnya gemetar-gemetar itu karena demam. Bukan karena dia takut gitu loh. Tapi saudara meremehkan, dia tulus tapi memang kurang lancar. Kalau kita lancar, hati-hati, banyak tipu daya. Terlalu fasih berkata-kata kita pendeta. Karena sudah ribuan di mimbar. Gitu loh. Tetapi mesti lihat hatinya, tidak semua fasih itu buruk atau baik. Tapi saya katakan, orang yang fasih, tidak selalu itu hebat. Jam terbangnya tinggi. Tapi coba lihat orang itu selama 10 hari. Bisa enggak khotbah 10 macam khotbah yang berbeda? Kalau dia bisa, berarti dia dekat Tuhan. Kalau orang itu, saudara, dalam 1 bulan cuma 4-3 khotbah, diputar-putar ke tempat-tempat lain, berarti dia cuma berarti gitu aja. Bukan berarti tidak cari Tuhan, ya kurang, enggak tahu lah, saya enggak bisa ngomong. Itu masing-masing menilai saja. Nah, perkuat iman dan bersekutu dengan Tuhan. Saudara, itu penting sekali. Apa hasilnya? Hasilnya hafal, bukan hafal. Tadi yang saya katakan bukan. Hasilnya itu buah roh. Dan karakter serta etika itu meningkat. Karakter salah satunya rendah hati. Bukan sombong lagi. Betul kan? Tadi kan sombong kan sudah iblis. Kalau orang sudah memperdalam rohaninya, dia semakin rohani semakin hebat, biasanya semakin sombong. Itu sudah umum lah. Umum. Nah, bagaimana? Semakin tinggi firman-Nya, ngerti? Dia harus semakin rendah hati. Itu menunjukkan bahwa dia benar mencari firman Allah hasilnya. Oh, dia hafal ayatnya, dia sombong. Aduh, bahaya saudara. Walaupun dia dapat ngusir setan, karena Tuhan tuh bukan lihat karunia-Nya, lihat buah rohnya. Karena Roh Kudus itu bekerja 2 hal. Pertama, memberi. Kalau memberi semua orang terima. Kedua, memproses. Tidak semua orang bisa terima. Memproses. Itu proses. Jadi di gereja itu ada prosesnya. Kadang-kadang kita gesekan satu dengan yang lainnya. Kita juga pernah ngalami, di gereja mana ngalami semua. Sebelum kita bertumbuh pasti ada gesekan. Setiap ada ide pasti ada gesekan. Kalau kita diam saja, pasti gesekan juga. Namanya saudara manusia ya begitu. Nah, bagaimana kita menerima gesekan dengan bijaksana? Kenapa Pak? Tapi dia kan kurang ajar. Tujuannya untuk introspeksi diri kita. Orang itu kurang ajar, nggak hormat saya. Jalan pun nggak noleh. Malah saya dikasih gini gitu ada. Awas lu ya, buah rohnya nggak ada. Iya Tuhan, belum lulus aku. Tapi awas kamu ya, salah aku Tuhan. Datang baik lagi lah. Itu buahnya muncul. Nah itu proses, nggak bisa enggak. Nggak bisa saudara langsung bisa tiba-tiba sabar, mana mungkin. Saudara dapat duit aja belum tentu sabar. Loh mana bisa Pak, dapat duit. Nunggu duit, wah mau sabar bisa. Dapat duit nggak sabar. Langsung ke mall jalan-jalan, belanja-belanja, semua dibeli. Sama tikus-tikus dibeli, kok bisa ya? Tikus-tikus kecil yang putih dibeli semua. Lupa untuk mencari firman Tuhan, saudara. Hasilnya itu buah roh dan karakter serta etika. Belajar punya etika. Terutama kalau saya lihat ya, ini saya cuma cerita saudara. Saya ini jarang melihat media yang lain. Tetapi kadang-kadang iseng-iseng jalan muter-muter, ada yang dipromokan. Saya lihat, bagaimana ini?
Ini khotbah kita 3 minggu lalu, materi yang sama dikhotbahkan orang lain dari gereja lain. Ini kan berarti etikanya kurang. Kalau firman Tuhan berkata, nabi tidak boleh mencuri firman dari nabi lain. Karena setiap orang akan dikasih hikmat berbeda. Kalau orang mencuri dari firmannya orang lain, berarti dia tidak akan bertumbuh. Karena dia tidak membangun apa yang Tuhan berikan kepada dia untuk membangun jemaatnya. Kecuali di base. Kalau di gereja kita, ya saudara bisa ngambil, kita punya grup. Tapi jangan ambil dari gereja lain. Amin. Jangan. Lupa sama, saudara boleh dengar untuk membangun imanmu. Tapi jangan contek. Mungkin ada satu ayatnya bagus, boleh diambil. Tapi cerita-ceritanya semua tidak boleh. Mungkin untuk mengenal satu poin atau satu kesaksian, membangun bolehlah. Tapi bukan berarti harus seperti itu. Banyak sekarang orang kalau suruh khotbah bingung. Nyontek aja di pendeta lain. Tunggu saya lihat itu banyak pendeta luar negeri khotbah. 2 minggu lagi saya lihat pendeta lain khotbah persis, saudara. Nah ini kan bahaya. Kita harus menggali firman sendiri. Karena Tuhan mau ingin bicara kepada kita. Kecuali para jemaat-jemaat biasa ya lain lah. Setiap orang berbeda lah. Nah kita kan saudara rumah tangga itu kan punya makanan sendiri-sendiri. Saudara, oh saya mau makan yang enak. Oh enggak masalah. Gitu. Tapi rumah tangga itu punya makanan sendiri. Setiap rumah tangga. Pasti mama papanya tuh memikirkan yang terbaik dari apa yang dia bisa. Itulah. Ada satu hari. Orang kaya ini punya teman orang miskin. Orang kaya ini setiap minggu pergi Hong Kong. Berangkat Sabtu, pulang Minggu malam atau Senin pagi. Kadang-kadang Jumat malam berangkat, pulang Minggu malam. Dia bawa orang miskin ini, temannya. Temannya aslinya ke gereja. Tapi gara-gara diajak ke Hong Kong, siapa nggak mau? Gereja mesti kalah dengan Hong Kong loh. Bayangin. Ya kalau cuma setahun sekali, masih sekali-sekali kita bisa maafin. Ini setiap kali. Akhirnya di Hong Kong kenapa? Untuk makan. Wah, 2 hari makan. 2 tahun lebih. Setiap minggu berangkat. Dia nggak pernah ke gereja. Yang ngajak mati. Lidahnya udah biasa lidah Hong Kong. Dia mulai kredit. Pakai kartu kredit. Walaupun nggak setiap minggu. 2-3 minggu sekali berangkat. 2 minggu sekali berangkat. Rumah digadekan. 2 tahun bangkrut. Balik ke gereja. Saudara, mana bisa gereja kembalikan rumah? Betul nggak saudara? Ya pergi Hong Kong minta uangnya balik. Saudara. Nah ini tanpa sadar kita ini dibimbing oleh dunia. Yang bukan daripada kebiasaan kita. Terus kita ini dirubah oleh dunia untuk kebiasaan dunia. Akhirnya kebiasaan kita yang baik hilang. Kita mencari kebiasaan dunia. Ketika kebiasaan dunia muncul, itu yang menghancurkan hidup kita semuanya. Kita di gereja terus tamak, ingin kaya, menipu orang, bohong, saudara. Kenapa? Karena sudah nggak mampu lagi. Gaya hidupnya, lifestyle-nya sudah mengubah imannya. Ini berbahaya. Harusnya imannya mengubah lifestyle-nya. Bukan lifestyle yang mengubah imannya. Imannya, saudara menghasilkan lifestyle yang bagus. Pola hidup yang bagus. Bukan lifestyle, saudara, untuk menutupi imannya. Ini banyak yang terjadi di mana-mana. Makanya gaya hidupnya lebih mahal dari penghasilan, saudara, tapi tampilannya pakai jas. Bahaya ini ke saya, saudara. Lebih baik tetap pakai jas. Jas ada yang murah kok. Gitu loh. Kalau nggak percaya ya ikut saya lah. Immersion sendiri lah. Banyak. Ngapain harus yang mahal-mahal? Kalau pakai jas hitam, baju putih, celana hitam, barang murah pun tidak kelihatan murah. Tapi kalau warna-warna itu kelihatan murah, mahal bisa kelihatan. Kalian coba orang kalau saudara pakai jas merah, sebelah ada merah, saudara malu. Waduh, kembar. Tapi kalau hitam semua, nggak ada yang malu. Karena umum. Putih semua nggak ada malu. Orang mati aja dikasih putih, nggak ada yang malu semua kok. Saudara. Makanya kadang-kadang kita itu harus mengerti, saudara, untuk sesuatu, supaya kita ini sesuai dengan lifestyle kita. Itu
penting sekali. Pak, saya ngomong sama anak-anak muda. Jangan nanti anak muda kita kasih regenerasi, terus gaya Pak, tolong Pak ya, supaya di mimbar gaya dunia Pak, celana pendek, sepatu ini, kaos oblong khotbah supaya orang tertarik muda. Loh kalau gitu jangan di gereja, cari di tempat sana aja. Itu tempatnya anak muda yang gak karuan, betul gak? Kalau di gereja tempat orang cari Tuhan. Gitu. Kamu harus tunjukkan, oh tapi kan kita kayak muda Pak. Carilah yang model begini tapi yang fashion. Kayak saya ini ke fashion juga. Fashion apanya Pak ya. Dari dulu ya sahabat terus ini. Nggak maksud saya begitulah saudara. Wah nggak bisa Pak. Gini, kamu jangan niru yang budaya lain. Budaya lain datang di gereja pakai celana pendek sandal jepit. Itu mungkin orang sakit kaki nggak masalah. Gitu loh. Orang yang mendadak karena kebanjiran nggak masalah. Tapi saudara, coba kamu pergi ke polisi, kantor polisi. Pergi ke kantor pajak. Begitu lihat sandal jepit supaya dia potong pajak saya Pak. Oh nggak potong, malah kamu pulang. Nomormu berapa? Dek, denda. Loh kok dia denda? Saya nggak punya sepatu didenda. Tidak sopan. Benar saudara? Tidak sopan didenda. Bisa. Makanya hati-hati dalam hidup ini. Karakter juga sama. Kalau karakter saudara menipu orang dan terjadi, saudara bisa dipolisikan, ada bukti. Betul kan? Tapi sombong, ada bukti enggak? Pak polisi, saya mau lapor Pak Fengki sombong. Undang-undangnya apa katanya Pak polisi? Bingung sekali, betul enggak saudara? Walaupun ada videonya enggak bisa dia tangkap saya. Urusan itu adalah urusan Tuhan. Karena itu buah roh. Amin. Pak polisi saya mau tangkap, mau melaporkan Pak Fengki, orangnya kikir. Urusan apa? Yang penting nggak nipu. Itu urusannya Tuhan. Kok diam semua ya saudara? Urusannya yang di dunia ada urusan polisi. Tetapi urusan Tuhan tuh hati-hati loh. Oh saya orangnya nggak ramah, lapor ke polisi itu urusannya dia loh. Mau galak-galak kayak wah terserah. Yang penting nggak ada bukti untuk menjelekan orang. Tapi itu urusannya Tuhan. Nah ini orang-orang gereja harus mengerti semuanya. Gitu loh. Makanya hati-hati. Semua yang berurusan dengan Tuhan itu berbahaya sekali. Berurusan dengan manusia itu masih bisa. Kita minta maaf, minta orang damaikan bisa. Kalau sama Tuhan sulit. Jangan harap, oh saya sama Tuhan marah, enggak apa-apa Pak. Nanti Pak Pendeta yang berhadapan, ngawur aja. Pendetamu bisa kalau bahasa Ibrani cengkewing hilang, dibuang juga. Kita lebih di atasnya Tuhan aja nggak ada. Makanya pendeta selalu mengajarkan etika-etika yang ada di kerajaan surga. Nah soal di bumi ini saya ngomong biasa, tapi itu urusan hukum. Tapi yang tidak urusan hukum, urusan dengan Tuhan ini loh. Kita harus perbaiki. Ya tahu seperti kikir, nggak ramah, sombong. Itu kan urusannya Tuhan semua. Hati-hati saudara. Yang ketiga, menyembah Yesus dengan benar. Nah, ini penting sekali. Menyembah Yesus dengan benar. Loh, bagaimana benar? Apakah harus pakai pakaian? Boleh. Ada teman saya saudara. Saya kalau berdoa Pak, gitu, kadang-kadang malas. Loh kenapa malas? Saya kalau berdoa pagi itu capek. Loh kok capek? Karena saya kalau berdoa hormati Tuhan, mandi dulu. Mandi sikat gigi dulu. Pakai pakaian rapi, baru berdoa. Waduh, itu di gereja Pak. Betul kan? Kalau di rumah ya Bapak yang sepantasnya saja. Yang penting jangan sampai tidur kakinya naik doa begitu. Jadi dia malas, saudara. Itu bahaya sekali. Nah, terus bagaimana caranya? Ya bedakan antara gereja sama rumah. Itu harus dibedakan. Saudara di gereja resmi. Apa kami di surga dikuduskan namamu? Coba saudara di tikungan itu. Saudara kencang, Bapak kami di surga dikuduskan namamu. Orang pada noleh ini, edan. Di gereja nggak mau teriak, di pinggir teriak. Munafik. Terus bagaimana caranya? Oh banyak cara. Tapi saya ingatkan cuma satu. Hormati Tuhan. Amin. Tidak ada yang lain. Mau pakaiannya apa saja. Hormati Tuhan. Itu respect dari hati kita. Tidak bisa tidak. Orang yang tidak bisa hormati Tuhan, Tuhan tidak hormati dia. Walaupun dia sakit terkapar pun, walaupun dia keluar barang-barang yang tidak bagus, walaupun baunya busuk sekalipun, dia tidak bisa bangun, dia berteriak Tuhan, Tuhan masih datang kepada dia.
Karena Tuhan tidak bicara tentang hal dunia, tetapi bicara tentang respect. Itu penting. Makanya respect itu tidak harus bicara jasmani, saudara. Tapi belajar untuk hormati Tuhan. Lebih dari segala-galanya. Saya untuk belajar menghormati Tuhan. Saya punya kenalan banyak, saudara. Mau ABCD, dari miskin sangat miskin lebih banyak lagi. Banyak sekali teman saya. Tapi begitu saya kenal sesuatu, saya tidak pernah, selalu ada kata-kata. Jangan andalkan orang-orang seperti itu. Ketika engkau andalkan yang seperti itu, maka aku akan hilang dari hadapan. Walaupun aku tidak kelihatan, ketika siapa berharap kepadaku, tidak akan pernah sia-sia. Amin. Tapi itu butuh waktu, butuh iman. Butuh waktu, butuh iman. Kita mengalami terperosok ke dalam, lu kok gak ditolong. Kalau orang itu nolong saya, tetap Tuhan. Sampai terkapar-kapar. Baru Tuhan akan angkat kita. Amin. Tuhan tunjukkan bahwa ketika kamu tidak mampu sama sekali, orang tidak bisa nolong, aku yang tolong. Kalau orang bisa nolong, kamu bisa cari orang. Ya silakan cari dulu. Saudara. Hormati Tuhan. Kita lihat dulu 1 Samuel 2 ayat 30. Sebab itu demikian firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Itu sama kita sama. Tetapi sekarang demikian firman Tuhan, jauhlah hal itu daripada aku. Loh kenapa? Aku di gereja loh. Sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa menghina aku akan dipandang rendah. Walaupun Tuhan pernah janji, tetap respect, hormat kepada Tuhan. Amin. Datang di gereja nggak cocok sama orang, tapi tetap hormati firman Allah. Itu paling penting. Karena datang di gereja kadang-kadang kita dikecewakan orang, jelas toh? Kadang-kadang kan begitu. Supaya Tuhan mau lihat hati kita itu di orang itu atau di firman Allah. Kenapa kalau kita dilecehkan orang di gereja, Pak? Mungkin pendeta saya atau ini kenapa? Wah, itu enggak benar pendeta itu. Oh, kalau kita mesti pakai teori terbalik. Saya mesti berkata, orang itu enggak bagus. Tapi sebenarnya bagus untuk saya. Loh, kenapa? Saya introspeksi diri. Gitu loh. Kalau saya marah, berarti saya hormati orang, bukan hormati firman Allah. Jadi kita introspeksi diri. Siapa yang ada di dalam hati kita? Itu paling penting. Makanya diizinkan ada barang hilang. Ada orang nipu supaya diizinkan. Siapa yang di hati kita? Sakit hati, dendam, atau mamon. Walaupun itu perlu dicari. Karena itu hak kita. Tapi siapa? Kekhawatiran di hati kita. Tuhan harus lihat. Ingat, lihat hatimu. Siapa yang berkuasa? Tuhan, gak mungkin. Khawatir. Setiap hari khawatir. Kita ditindas oleh kekhawatiran. Kita dibelenggu, diperbudak oleh ketakutan, kekhawatiran. Padahal kita punya Tuhan yang kita ngomong hebat, hidup. Slogan. Termasuk pendeta. Slogan. Maaf, saya mesti ngomong belak-belakan, saudara. Karena sekarang banyak orang yang tidak bisa dipercaya. Karena kita lihat orang, gak pernah bisa lihat hati. Tapi Tuhan lihat hati manusia. Sebab itu jangan pernah percaya sama orang lain. Lebih baik percaya sama Tuhan, ya walaupun tidak kelihatan. Kalau percaya sama Tuhan, harus percaya firman-Nya. Tidak ada yang lain. Kedua, kita lihat, hormati siapa? Ulangan 5 ayat 16. Ini kerap kali sudah dihindarkan di gereja. Hormati ayahmu dan ibumu. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saya banyak melihat orang-orang di gereja. Luar biasa sekali militan anak muda. Tapi tidak pernah hormat sama orang tua. Itu gak bagus. Saya gak usah terangkan lah. Makanya kalau gimana caranya Pak? Bawa anak mudamu di gereja ini. Kalau dia bisa tahan 10 tahun jadi pendeta, berarti dia bagus. Kalau 5 tahun nggak tahan, berarti memang dia nggak bisa menghormati. Karena di tempat kita bukan memberikan kesenangan, tapi mengubah hidup dia yang biasanya tidak hormat orang tua, dirubah, itu sakit hati dia. Sakit hati dia. Biasa ngumpat, disuruh ngomong puji Tuhan nggak gampang. Merubah untuk kata-kata ini nggak gampang. Coba kalau nggak percaya,
Saudara lihat itu, pendeta di Jakarta ini. Memangnya lu siapa? Ngomong gitu saudara. Di mimbar maka kata lu masih keluar. Kadang-kadang Tuhan lu memang tolong. Wah gila Tuhan ini biasa. Ya kan kita sahabat sama Tuhan. Saudara, tanpa sadar. Untuk mengubah kata-kata untuk hormat itu sulit. Walaupun itu mungkin artinya baik. Coba saya kasih contoh, saudara. Untuk mengubah kebiasaan itu tidak mudah. Butuh waktu. Tidak 1 tahun. Itu butuh waktu bertahun-tahun. Mesti harus belajar. Yang ketiga, 1 Tesalonika 3, 5 ayat 12, maaf. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu. Yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Yang suka muji, yang tidak kerja keras. Dia tetap dihormati. Tapi tidak bisa lebih. Karena ada firman-Nya. Tapi yang kerja keras, yang mengajar, dan yang menegur. Tidak ada orang yang mau ditegur Bapak Ibu. Semua mau dipuji termasuk saya. Makanya kalau saudara lihat di gereja kita, yang ditegur itu orang yang masih susah. Pak tolong doakan, jangan gitu lagi. Iya Pak Pendeta. Kalau satu hari jangan begitu terus tidak ke gereja. Berarti dia sudah kaya. Tugas kita selesai cari yang miskin lagi. Dia cari yang suka dipuji. Bapak datang silakan. Luar biasa. Kita masih ngomong sama dia. Dia tidak perlu lagi doa. Karena udah kaya. Cuma kita ngomong, dosanya setan itu sombong loh. Saya nggak sombong kok Pak. Waduh. Susah ngomong, orang sombong nggak ada bukti. Buktinya di neraka atau surga. Itu buktinya. Hanya kita yang tahu sama Tuhan. Hati-hati saudara. Sebab itu hari ini, ayo kita mengubah lifestyle kita, gaya hidup kita. Jadilah pendeta yang baik. Jadilah pelayan yang baik. Jadilah jemaat yang baik. Kurangi ngomong yang enggak, jangan merasa lebih pandai. Walaupun kita lebih mengerti. Oh, maaf Pak Fenggi ya, ini. Oh ya gini, oh ya ayatnya gimana gini. Wih, saya bilang ini pintar sekali. Ayatnya lebih banyak dari saya. Tapi yang melakukan sedikit. Ya, itu memang ya grupnya M. Apa itu? Munafik. Gampang ngomongnya. Kalau ngomong sama orang kurangi ngomong ayat. Kecuali saudara menampilkan ayat itu dalam kehidupanmu. Kalau hanya teori, kurangi. Itu jual obat. Amin. Kita bukan jual obat. Kita harus mengobati diri kita sendiri. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Haleluya, yang luar biasa Tuhan kita hidup. Biar ini menjadi bekal kita pada tahun yang baru. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kau memberkati kami semua di tempat ini. Engkau sucikan kami semua. Supaya kami semakin dewasa dan berbuah dalam kehidupan kami. Tuhan, supaya tidak ada lagi noda kemunafikan, tidak ada ragi sedikit dalam hidup kami. Walaupun kami manusia yang tidak sempurna, kerap kali salah. Tapi kami akan belajar seri yang kedua. Bagaimana supaya kami memperbaiki hidup kami. Setelah kami sadar diri kami, setelah kami belajar harus menjauhi. Setelah kami sadar Tuhan akan firman dan menghormati manusia dan sebagainya. Tuhan urapi setiap kami. Supaya kami lebih menghormati Tuhan daripada yang lain. Kami lebih takut dengan dosa. Dosa yang kepada Tuhan. Bukan hanya dosa kepada manusia. Sebab itu, mari Tuhan firman-Mu membersihkan hati kami. Memberikan damai sejahtera dalam hidup kami. Supaya kami boleh diubah menjadi ciptaan. Menjadi gambar-Mu sesuai dengan Engkau Tuhan. Waktu sulit, butuh waktu. Kami kerap kali memberontak. Kami kerap kali tidak taat. Kerap kali kami sombong. Hari ini kami sadar. Kami berjalan di jalan kegelapan. Kami telah terikat oleh kebiasaan dunia yang sudah dinina-pupukkan oleh iblis dalam hidup kami. Tapi hari ini kami mau dilepaskan dari jerat itu.
Kami ingin memberikan hati kami, hidup kami kepada Tuhan. Tuhan, firman ini memang sepertinya menyadarkan kami. Tapi kalau kami sadar tidak melakukannya, apa artinya? Kami sadar, tapi mampukan kami untuk mengubah kebiasaan jalan hidup kami yang salah ini. Kau mengurapi, memberkati kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu, atas pengorbanan-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau terpenting di setiap hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan, perjamuan hari ini bukanlah menjadi sebuah liturgi buat setiap kami, tetapi menjadi sebuah persekutuan yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Layakan setiap kami Tuhan. Maafkan setiap kami Tuhan. Kuduskan setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tubuh dan darah-Mu adalah betul-betul penting buat setiap kami Tuhan. Dan kami mau hidup di dalamnya Tuhan. Mengucap syukur Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah roti ke atas kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ke atas. Dengarkanlah firman Tuhan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. 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 Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Terima kasih Tuhan atas tubuh dan darah-Mu, atas persekutuan-Mu Tuhan untuk setiap kami. Engkau yang layakkan kami Tuhan, mampukan kami Tuhan menghadapi hari-hari ke depan. Tidak lupa Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan berdampak, sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing the Spirit.
Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan dari jemaat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka serta pelihara mereka berserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari jemaat Tuhan, dekapkan tangan kita di dada. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran, dan menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Betapa hebatnya, ya dahsyatnya